Shalom beloved people, kebaikan Tuhan adalah kebaikan yang diberikan walau tidak layak, tidak diusahakan dan tidak pantas diterima oleh orang yang menerimanya. Jadi, mengapa kebaikan itu diberikan kepada orang yang tidak pantas menerimanya itu? Sebabnya adalah karena seseorang telah membayar lunas harganya untuk berkat itu diberikan. Dan seseorang itu adalah Yesus Kristus. Allah mau kita berhenti mencoba memenuhi syarat dan sebaliknya mulai menerima kemurahan, berkat dan kesembuhan yang Yesus sudah bayar lunas untuk kita di kayu salib. Saat dia tergantung di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dia telah berteriak, menyatakan, sudah selesai. Segala sesuatu yang Anda dan saya butuhkan untuk kita berhak dan layak dan dapat diberkati sepanjang hidup ini, sudah dicapai Yesus di Kalvari atas nama kita. Segala tuntutan, segala syarat, semua yang dibutuhkan, Yesus sudah menyelesaikannya semuanya dan memenuhi segalanya. Karena itu, sikap kita untuk mendapatkan berkat Tuhan bukanlah berusaha untuk mencapainya, melainkan membuka diri untuk menerima kebaikannya. Berhentilah berusaha mencapai apa yang sudah dicapai Yesus, dan sebaliknya, mulailah menerima apa yang Yesus telah bayar lunas untuk kita. Iman yang seperti apa yang menempatkan kita di posisi untuk menerima kebaikan Tuhan yang tanpa syarat itu dengan maksimal dan konstan. Mari kita lihat Filipi pasal 3 ayat 9. Dikatakan demikian, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Sekali lagi, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati, bukan karena tidak mentaati ya, karena mentaati hukum Taurat. Bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Rasul Paulus mengatakan, bukan dengan kebenaranku sendiri yang berasal dari usaha mentaati hukum Taurat, tapi dengan kebenaran yang diberikan oleh Allah karena kepercayaan kepada Kristus. Perhatikan hal ini baik-baik, sebab inilah landasan untuk kita dapat memahami betapa baiknya dan betapa luar biasanya hikmat Tuhan yang sudah merancang hal yang sedemikian ini sehingga kita dapat diberkati, dan bukan hanya dapat, tapi kita bahkan ditempatkan Allah di posisi pasti diberkati dan selalu diberkati lewat rancangannya ini. Kita ingat kembali bahwa kasih karunia Tuhan adalah kebaikan yang diberikan, walau tidak layak, tidak diusahakan, dan tidak pantas diterima oleh orang yang menerimanya. Saat Tuhan menjawab atau memberkati kita di saat dimana kita paling tidak layak, itu adalah contoh di mana kasih karunia bekerja, kasih karunia diberikan. Itu adalah kebaikannya yang sangat ajaib, dan yang diberikan bukan atas dasar performa atau kelayakan kita. Di titik terendah di saat paling gelap, terangnya bercahaya menembus kegelapan kita dan kita menjadi penerima dari kebaikannya yang tidak dapat dicapai dengan performa rohani kita. Itulah kasih karunia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam dan oleh kemampuan diri kita sendiri, kita tidak akan pernah dapat memenuhi syarat Tuhan untuk dapat diberkati. Syarat Tuhan terlalu tinggi, tuntutannya sempurna dan di luar kemampuan manusia. Sejauh langit dari bumi tingginya persyaratan itu. Dan jika kita lalai memenuhi satu, kita sesungguhnya sudah lalai terhadap seluruh tuntutan persyaratan Tuhan itu. Dengan berusaha memenuhi tuntutan persyaratan Tuhan untuk dapat diberkati, kita tidak pernah akan bisa diberkati. Yakobus 2 ayat 10 mengatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Galatia 2 ayat 16 mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Karena itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita hanya dapat diberkati oleh karena kita ada di dalam Kristus, yang telah dibuat Allah menjadi jubah kebenaran kita. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Karena itulah hari ini Allah dapat memberkati kita dengan bebas, dan dia dapat memberkati kita tanpa menahan apapun juga. Semua itu adalah karena kita sekarang telah dibuat Allah menjadi orang-orang benar di dalam Kristus. Oleh karena itu, bagian kita sekarang bukanlah untuk bergumul di dalam usaha kesalehan kita sendiri, mencoba memenuhi tuntutan hukum Taurat. Sebab hal ini justru akan menjadikan kita lepas dari Kristus, atau dengan kata lain, itu menyebabkan kita tidak lagi ada di dalam naungan kebenarannya. Sebab kita sedang berusaha menggapai kebenaran kita sendiri dengan usaha kita memenuhi hukum Taurat. Galatia 5 ayat 4 mengatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Oleh sebab itu, bagian kita hari ini adalah untuk fokus menerima. Atau dengan kata lain, kita secara aktif menempatkan diri kita sebagai penerima segala kebaikan Tuhan. Sekali lagi, penerima segala kebaikan Tuhan. Saya percaya semakin kita menyadari bahwa kita sudah dijadikan orang benar di dalam Kristus oleh Allah, semakin iman kita tanpa sadar akan terbuka untuk menerima dan mengalami kebaikan Tuhan yang tidak dapat kita capai dengan kekuatan kita sendiri. Dengan kata lain, kebaikan yang tidak dapat diusahakan itu
justru akan dapat kita terima saat kita tidak mengusahakannya dan hanya bersandar kepada kebaikan Tuhan dan pekerjaan penebusan Kristus yang sudah selesai. Saat iblis berusaha menggagalkan Anda dari menerima berkat Tuhan dengan suara penuduhannya, mendakwa Anda di wilayah-wilayah kegagalan Anda, itulah justru saat yang paling tepat untuk berpaling kepada Kristus yang sudah menjadi jubah kebenaran Anda dan mengalihkan pendengaran kita dari suara sang pendakwa kepada suara Yesus sang pembela kita. Roma 8 ayat 33-34. Justru perjuangan iman kita adalah di titik ini. Mengapa? Sebab di titik inilah kita akan dipancing iblis untuk berpaling dari iman kepada Yesus sebagai kebenaran kita, kepada mengandalkan diri sendiri untuk mencapai kebenaran sendiri. Kalau suara dakwaan musuh berhasil mempengaruhi hati kita dan memancing kita untuk berusaha mencoba memperbaiki kesalahan apa yang didakwakan oleh musuh itu, maka kita sedang beralih dari iman kepada kekuatan daging kita untuk mencapai kebenaran kita sendiri. Tapi jika kita mempertahankan iman kita di sini, yaitu dengan mengarahkan telinga kita kepada Yesus sang pembela kita yang mengingatkan kita bahwa dia sendirilah jubah kebenaran kita. Dan kita menolak untuk terpancing memperjuangkan kebenaran kita sendiri, melainkan tetap bersandar kepada Kristus sebagai jubah kebenaran kita. Maka tipu muslihat iblis untuk membuat kita lepas dari Kristus dan berhenti bersandar kepadanya telah berhasil digagalkan. Pertarungan iman kita justru dimenangkan dengan terus bersandar saja kepada Kristus dan penebusannya yang sudah selesai sebagai landasan kebenaran kita sekarang. Pertarungan iman yang benar adalah pertarungan untuk tetap percaya bahwa kita telah dijadikan benar oleh Allah karena iman dalam Kristus dan bukan karena usaha mentaati hukum Taurat. Justru dengan demikianlah berkat Tuhan dapat mengalir dengan bebas kepada kita. Mengapa? Sebab dengan kebenaran Allah yang menjadi kebenaran kita, maka standar Allah yang maha tinggi untuk kita dapat diberkati menjadi terpenuhi. Sedangkan jika kita mengandalkan kebenaran kita sendiri, dengan usaha dan performa kesalahan kita sendiri mencoba mencapai standar Allah, kebenaran kita sendiri itu tidak akan pernah dapat mencapai standar Allah yang maha tinggi. Paulus saat berbicara mengenai segala pencapaiannya di bawah hukum Taurat mengatakan bahwa dia menganggap semuanya itu sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Kristus bukan karena kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Filipi 3 ayat 8 dan 9. Jadi sekali lagi, kita tegaskan bahwa Alkitab jelas menunjukkan adanya dua jenis kebenaran, yaitu yang pertama, kebenaran yang diraih dari ketaatan dan usaha kita supaya dapat mencapai kebenaran itu. Dan yang kedua, kebenaran yang dianugerahkan Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Hanya satu dari kedua kebenaran itu yang mempunyai dasar yang tidak tergoyahkan. Mengapa? Sebab yang satu dibangun di atas diri kita sendiri dan kemampuan kita untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Sedang yang satu lagi dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Kita tahu bahwa tidak seorang pun yang teguh seperti Yesus, yang tidak berbuat dosa sama sekali, sekalipun dicobai dalam segala hal. Sebaliknya, kita sudah menyadari bahwa semua manusia naik turun dalam berbagai hal, termasuk iman, kesalehan, dan sebagainya. Kalaupun perbuatan kita terlihat benar, tapi apakah pikiran, perasaan, kemauan, motivasi kita 100% konsisten di setiap waktu, memenuhi standar Tuhan yang maha tinggi? Kita tahu bahwa firman Tuhan sendiri menyatakan, tidak ada seorang pun yang teguh di setiap waktu. Galatia 2 ayat 16 mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus Yesus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena kita naik turun dalam berbagai hal, maka kebenaran yang dibangun di atas diri kita dan kemampuan kita bukanlah kebenaran yang tidak tergoyahkan. Kebenaran itu naik turun. Oleh sebab itu, dasar ini bukanlah dasar yang dapat menjadi dasar yang pasti untuk mendapatkan berkat Tuhan. Jika seseorang mengandalkan dasar ini, maka dia hanya dapat memiliki keyakinan sewaktu-waktu untuk berdoa atau meminta pertolongan atau berkat Tuhan, yaitu saat dia sedang merasa bahwa performa rohaninya sedang berada dalam keadaan baik dan memenuhi syarat. Perhatikan, kelemahan dari hal ini adalah orang itu sendiri yang mempertimbangkan atau menghakimi dirinya sendiri apakah performa rohaninya sedang dalam keadaan baik atau tidak. Berbeda dengan kebenaran yang landasannya adalah Kristus sendiri. Kebenaran ini, karena landasannya adalah Kristus yang kebenarannya tidak berubah-ubah dan tidak naik turun, maka kebenaran ini memberikan keyakinan di segala waktu untuk mendapatkan kebaikan Tuhan yang tidak dapat dicapai dengan perbuatan baik tadi. Perhatikan bahwa kebenaran ini adalah kebenaran yang sempurna karena Kristus sendiri adalah yang dipertimbangkan atau yang dinilai untuk kebenaran itu. Dan Kristus tidak pernah melanggar hukum Taurat, tidak pernah berbuat dosa sekalipun dicobai dalam segala hal. Kristus telah dinyatakan oleh Allah sendiri memenuhi syarat untuk menjadi kebenaran bagi kita. Sebab itulah Allah menjadikan Kristus kebenaran bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kebenaran ini memenuhi standar Allah sendiri. Jadi ini berbeda dengan kebenaran yang diusahakan oleh manusia sendiri yang naik turun tadi. Kebenaran Kristus konstan dan tidak pernah berubah. Dan kebenaran itu memenuhi standar yang tertinggi dari Allah sendiri. Disinilah iman kita perlu dilatih untuk terus bersandar kepada Kristus dan tidak sampai teralihkan oleh tipu muslihat iblis sehingga beralih kepada mengusahakan.
kebenaran sendiri, mengandalkan diri sendiri, mengejar kebenaran sendiri dengan mengusahakan kesalehan sendiri. Perhatikan tadi, kebenaran yang pertama yang mengandalkan diri sendiri, itu dihakimi oleh diri kita sendiri. Kita yang merasa yakin pada saat kita merasa kita sedang memenuhi syarat. Sebaliknya, kebenaran Yesus selalu memenuhi syarat bukan atas dasar penilaian kita, tapi atas dasar penilaian Allah sendiri. Sehingga kebenaran Yesus itu adalah satu-satunya kebenaran yang dapat kita andalkan untuk menjadi landasan pasti kita selalu diberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan di saat kita sedang merasa tidak layak atau saat kita sedang didera oleh pendakwaan iblis, kita terus harus menyandarkan iman kita kepada Kristus dan tetap percaya bahwa kita telah dijadikan benar oleh Allah karena iman dalam Kristus dan bukan karena usaha mentaati hukum Taurat. Ini yang perlu iman kita pegang terus dengan konsisten. Ingatlah baik-baik, adalah iman kita kepada kebenaran dari Kristus sebagai kebenaran kita yang memberikan kita hak penuh dan jalan bebas hambatan kepada segala kebaikan Tuhan dan kasih karunia-Nya. Sekali lagi adalah iman kita kepada kebenaran dari Yesus sebagai kebenaran kita yang menjadikan kita memiliki hak penuh dan jalan bebas hambatan kepada segala kebaikan Tuhan dan kasih karunia-Nya. Hari ini, apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib, karena itu kita dapat memiliki ekspektasi penuh bahwa hanya hal-hal baik yang akan datang kepada kita sebagai bagian kita karena kebenaran Yesus lewat salib itu telah menjadi milik kita. Karena Yesus sudah menjadi jubah kebenaran kita, kita dapat meminta kepada Tuhan dengan penuh keyakinan untuk segala hal-hal besar yang menjangkau jauh ke masa depan, yang penuh harapan dan berkat untuk kita dan keluarga kita, dengan penuh keyakinan di segala waktu. Kenapa? Karena kebenaran yang mendasari keyakinan ini, kebenaran Yesus itu, bukanlah kebenaran hasil usaha manusia yang naik turun, tapi kebenaran yang Yesus miliki, yang kekal, yang dianugerahkan kepada kita, yang menjadi naungan, yang menjadi jubah kita. Kebenaran Kristus menjadi jubah kebenaran kita, dan kebenaran Kristus kekal, konstan selama-lamanya. Kebenaran itu tidak kita terima karena kita layak, karena kita mengusahakannya, tapi sekali lagi karena iman kepada Kristus. Kebenaran Kristus menjadi dasar dari hak kita yang pasti untuk diberkati, bahkan di saat kita sedang merasa paling tidak layak diberkati. Jangan biarkan suara sang pendakwa menggagalkan Anda menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan landasan yang pasti ini, maka kita juga memiliki kepastian akan suplai supranatural Allah atas segala kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Hidup di bawah kasih karunia Tuhan berarti hidup di bawah suplai supranatural Tuhan di setiap waktu. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa dengan Kristus telah diberikan Allah menjadi jubah kebenaran kita, maka suplai supranatural menjadi hal yang pasti dan konstan. Apa artinya itu, Pak? Artinya, sekarang kita perlu berubah dalam kesadaran kita. Kita tidak lagi dipenuhi dengan kesadaran akan banyaknya kebutuhan kita, tetapi kita dipenuhi dengan kesadaran akan betapa berlimpahnya suplai supranatural yang sedang dicurahkan atas hidup kita, terus dicurahkan atas hidup kita, dan tidak berhenti dicurahkan atas hidup kita. Karena Kristus telah menjadi jubah kebenaran kita, dan karena itu kebenaran kita bersifat konstan. Benarkah? Iya. Mengapa? Sekali lagi, karena landasan kita untuk diberkati bukanlah kebenaran manusia yang naik turun, yang akan menyebabkan suplai supranatural menjadi tidak pasti dan naik turun juga. Landasan kita untuk suplai supranatural secara konstan mengalir dalam hidup kita di setiap waktu dan tidak naik turun adalah Kristus sebagai jubah kebenaran yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Karena Kristus sebagai jubah kebenaran kita konstan, maka kebenaran kita juga konstan. Dan oleh sebab itu, suplai supranatural surga juga menjadi konstan dalam hidup kita. Jadi kita perlu berubah dalam kesadaran kita, consciousness kita, bahwa karena Kristus, suplai selalu mengalir. Sekali lagi, suplai selalu mengalir. Bahkan di saat kita sedang merasa paling tidak layak, suplai selalu mengalir. Suplai supranatural senantiasa mengalir dan tidak pernah berhenti. Dan itu tidak menurut kekayaan atau kemampuan kita, tapi menurut kekayaan Tuhan sendiri di dalam kemuliaannya di sorga. Suplai selalu mengalir. Suplai supranatural selalu mengalir. Inilah yang selalu harus memenuhi kesadaran kita. Di saat apapun juga, selalu katakan dalam hatimu, karena Kristus, suplai supranatural selalu mengalir. Bukan karena kebaikanku, bukan karena prestasi rohaniku, tapi karena Kristus. Bahkan, untuk hidup kudus pun, kita butuh suplai supranatural. Dan puji Tuhan, suplai supranatural itu selalu mengalir. Karena Kristus. Haleluya. Di dalam segala keadaan, di setiap waktu, di hadapan segala kebutuhan. Katakan selalu, suplai selalu mengalir. Suplai supranatural selalu mengalir dan tidak pernah berhenti. Sebab Kristus adalah jubah kebenaranku. Allah menjadikan Kristus sebagai kebenaranku. Bukan karena aku memenuhi tuntutan hukum Taurat, tapi karena iman kepada Kristus. Suplai selalu mengalir. Saudaraku, bayangkan diri Anda sedang berdiri di bawah air terjun suplai supranatural Allah. Apakah Anda membutuhkan kesembuhan? Lihatlah segala bagian yang sakit sedang dibanjiri oleh aliran suplai kuasa kesembuhan Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena salib Yesus, suplai supranatural Allah dapat mengalir senantiasa, konstan, dengan bebas, mengalirkan dengan konstan segala yang Anda butuhkan. Kesembuhan, perlindungan, hikmat, dan apapun juga yang hidup Anda butuhkan. Semakin Anda menyadari bahwa suplai selalu mengalir karena Yesus adalah kebenaran Anda,
semakin Anda akan berjalan di dalamnya dan menikmatinya. Haleluya! Sebelum kita menerima doa berkat, saya akan berdoa untuk semua yang sakit, dan untuk segala kebutuhan Anda. Mari, semua yang sakit, letakkan tanganmu di atas bagian tubuhmu yang sakit, atau Anda dapat mengangkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan, dalam nama Yesus. Karena ada tertulis oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh. Maka aku perintahkan, iblis angkat setiap gejala yang kamu coba tunjukkan atas tubuh anak-anak Tuhan ini, menyingkir daripada mereka. Dan dalam nama Yesus, aku hancurkan kuasa sakit penyakit, kelemahan tubuh. Dalam nama Yesus, aku berkatakan, kesehatan ilahi yang sempurna, pemulihan sempurna, kesembuhan sempurna atas setiap orang. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Amin. Untuk Anda yang memenuhi kebutuhan apapun yang sedang Anda hadapi hari-hari ini, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Karena ada tertulis, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Maka aku berkatakan, setiap kebutuhan dipenuhi oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, iblis hentikan setiap pekerjaanmu mencuri dari hidup umat Tuhan ini. Dan dalam nama Yesus, menyingkir daripada mereka. Dalam nama Yesus, malaikat Tuhan, pastikan segala supply yang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan ini sampai kepada mereka. Dalam nama Yesus, terjadilah. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat sekali lagi kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, oleh karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu, setiap kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang adanya berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu, engkau naik terus, tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Karena tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus, amin.